Bro, sis, gue harus kasih tahu nih kabar yang lagi panas banget dari dunia pensiun di Indonesia. Jadi gini, pemerintah baru aja ngumumin perubahan besar-besaran soal skema manfaat pensiun yang bakal langsung ngefek ke jutaan pensiunan dan calon pensiunan di seluruh tanah air. Ini bukan kabar biasa, tapi bener-bener bikin orang kaget karena efeknya luas banget. Kebijakan baru ini sebenarnya disebut sebagai langkah strategis pemerintah buat ngejaga dana pensiun nasional tetap aman, apalagi di tengah tekanan ekonomi global yang makin berat dan harapan hidup masyarakat yang makin panjang. Yang bikin heboh, perubahan ini berlaku lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Jadi sekarang, para pensiunan dan calon pensiunan wajib banget memahami semua detail aturan baru ini supaya nggak salah langkah dalam ngatur keuangan keluarga mereka ke depan. Nah, pengumuman ini sendiri disampaikan usai rapat koordinasi lintas kementerian yang bahas kondisi fiskal negara dan keberlanjutan program jaminan sosial. Intinya pemerintah ngerasa kalau reformasi sistem pensiun itu udah jadi kebutuhan mendesak supaya pembayaran manfaat pensiun tetap aman dalam jangka panjang. Apalagi jumlah penduduk lanjut usia tiap tahun terus naik, otomatis tekanan ke anggaran negara juga makin gede. Makanya, kebijakan ini dirancang supaya ada keseimbangan antara hak-hak pensiunan dan kemampuan keuangan negara. Yang paling ditekankan pemerintah adalah soal transparansi dan akuntabilitas. Jadi semua aturan baru bakal dijalankan dengan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu poin paling penting adalah penyesuaian formula perhitungan manfaat pensiun bulanan. Jadi, nggak cuma asal kasih angka, tapi dihitung berdasarkan masa kerja, besaran iuran, dan rata-rata gaji terakhir sebelum pensiun. Pemerintah ngejamin kalau pensiunan yang udah lama kerja tetap dapat perlindungan maksimal. Tapi buat pegawai yang baru masuk masa kerja, skema kontribusinya bakal lebih diperkuat supaya dana yang terkumpul cukup buat biayai kebutuhan di masa tua mereka nanti. Supaya nggak ada yang bingung, pemerintah bakal lakuin sosialisasi intensif biar semua peserta ngerti mekanisme yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga nyadar penting banget soal literasi keuangan buat para pensiunan. Selama ini banyak pensiunan yang cuma ngandelin dana pensiun sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Nah, di kondisi ekonomi yang dinamis kayak sekarang, pemerintah ngingetin supaya diversifikasi pendapatan itu langkah yang cerdas. Mereka dorong pensiunan buat pertimbangin investasi yang aman dan terukur, biar penghasilan nggak cuma dari pensiun aja. Edukasi soal pengelolaan keuangan keluarga juga bakal diperluas lewat berbagai program pelatihan dan seminar. Tujuannya biar kesejahteraan pensiunan meningkat secara menyeluruh. Ngomongin soal reaksi masyarakat, kebijakan ini juga bikin serikat pekerja ikut angkat bicara. Beberapa perwakilan pekerja minta implementasi aturan dilakukan secara bertahap supaya nggak bikin bingung. Mereka juga nekanin pentingnya dialog terbuka antara pemerintah sama perwakilan pekerja biar aspirasi mereka tersampaikan. Pemerintah merespons dengan membuka ruang konsultasi publik sebelum aturan teknis berlaku sepenuhnya. Dengan cara ini, semua pihak bisa diakomodasi secara adil dan proporsional. Dari sisi anggaran negara, reformasi ini dipercaya bisa ngurangin risiko defisit jangka panjang di program pensiun. Penguatan sistem pendanaan jadi kunci utama supaya kewajiban pembayaran manfaat tetap aman. Pemerintah juga evaluasi investasi dana pensiun supaya imbal hasilnya optimal tapi tetap aman. Pengawasan bakal diperketat biar nggak ada penyalahgunaan dana. Langkah ini otomatis bikin kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pensiun nasional naik. Buat aparatur sipil negara dan pekerja sektor formal, kebijakan ini bakal bawa beberapa penyesuaian administratif. Proses klaim manfaat pensiun bakal disederhanain lewat digitalisasi layanan. Jadi peserta bisa pantau saldo iuran dan proyeksi manfaat secara real-time. Inovasi ini diharapkan bisa mempercepat pelayanan sekaligus ngurangin antrean panjang di kantor pelayanan. Pemerintah juga ngejamin keamanan data pribadi peserta tetap jadi prioritas utama dalam transformasi digital ini. Para ahli ekonomi sendiri nilai reformasi pensiun ini langkah realistis di tengah tantangan demografi. Indonesia lagi masuk fase penuaan penduduk yang signifikan. Kalau nggak dikelola baik-baik, beban pembayaran pensiun bisa naik drastis dalam 2 dekade ke depan. Makanya perubahan kebijakan sekarang dianggap investasi jangka panjang buat stabilitas ekonomi nasional.
Dengan perencanaan yang matang, sistem pensiun diharapkan tetap berkelanjutan dan bisa lindungi generasi mendatang. Respon masyarakat terhadap pengumuman ini beragam banget. Ada yang sambut positif karena lihat adanya upaya pembenahan sistem, tapi ada juga yang khawatir soal potensi penurunan manfaat yang diterima. Pemerintah tegas bilang kalau hak pensiunan aktif saat ini nggak akan dikurangi. Penyesuaian lebih difokuskan ke peserta baru supaya sistem tetap seimbang. Klarifikasi ini penting banget buat meredam spekulasi yang nyebar di media sosial dan jaga stabilitas sosial. Dalam penerapannya, pemerintah bakal gandeng lembaga pengelola dana pensiun biar transisinya lancar. Koordinasi antar instansi jadi kunci supaya nggak terjadi tumpang tindih kebijakan. Pelaporan rutin juga bakal dilakuin buat pantau dampak kebijakan terhadap kesejahteraan pensiunan. Evaluasi tahunan bakal jadi dasar perbaikan kalau ada kendala di lapangan. Semua keputusan bakal berbasis data supaya nggak asal-asalan. Selain itu, sektor swasta juga didorong buat perkuat program pensiun karyawan mereka. Perusahaan diimbau tingkatkan kontribusi dan transparansi pengelolaan dana. Kolaborasi pemerintah sama pelaku usaha diharapkan bisa ciptain sistem perlindungan sosial yang lebih kokoh. Dengan partisipasi aktif sektor swasta, beban negara bisa terbagi proporsional. Langkah ini juga bikin pekerja lebih yakin kalau masa tua mereka bakal siap secara finansial. Pemerintah juga nargetin dalam 5 tahun ke depan sistem pensiun Indonesia bakal lebih adaptif sama perubahan ekonomi global. Reformasi bakal terus dilakuin secara bertahap sesuai hasil evaluasi. Digitalisasi dan integrasi data antar lembaga jadi prioritas biar pelayanan makin efisien. Dengan sistem yang modern dan transparan, kepercayaan masyarakat ke program pensiun diharapkan naik signifikan. Stabilitas sosial dan ekonomi jadi tujuan utama dari seluruh kebijakan ini. Program edukasi publik juga bakal diperluas lewat kampanye nasional soal perencanaan keuangan masa pensiun. Generasi muda diajak buat mulai nabung sejak dini dan ngerti pentingnya iuran rutin. Kesadaran dari awal bakal bantu ciptain budaya finansial yang sehat. Pemerintah yakin kalau keberhasilan sistem pensiun nggak cuma bergantung sama regulasi, tapi juga partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara kebijakan pemerintah sama kesadaran individu jadi fondasi utama buat keberlanjutan program. Dalam jangka pendek, pemerintah bakal sediain pusat informasi khusus buat jawab pertanyaan masyarakat soal aturan baru. Layanan hotline dan platform digital bakal dioptimalkan supaya info resmi gampang diakses. Ini penting biar nggak ada kesalahpahaman yang bisa bikin keresahan. Komunikasi yang jelas dan konsisten jadi strategi utama di masa transisi kebijakan. Dengan pendekatan terbuka, pemerintah berharap kepercayaan publik tetap terjaga. Penguatan pengawasan internal juga masuk dalam reformasi ini. Audit berkala bakal dilakuin buat pastiin pengelolaan dana sesuai regulasi. Transparansi laporan keuangan juga bakal dipublikasikan rutin biar bisa dipantau masyarakat. Pemerintah berkomitmen jaga integritas sistem demi kepentingan jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Tata kelola yang baik diyakini jadi fondasi kuat buat keberhasilan program jangka panjang. Para pengamat sosial bilang kalau perubahan ini jadi cerminan dinamika ekonomi global yang nggak menentu. Fluktuasi pasar sama ketidakpastian geopolitik juga ngaruh ke strategi pengelolaan dana pensiun. Makanya, kebijakan adaptif dianggap langkah preventif buat antisipasi risiko di masa depan. Indonesia dinilai perlu belajar dari pengalaman negara lain soal sistem pensiun yang berkelanjutan. Meskipun penuh tantangan, optimisme tetap muncul dari berbagai kalangan. Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan dukungan masyarakat, reformasi pensiun diyakini bisa bawa perubahan positif. Kesejahteraan lansia jadi prioritas utama di setiap kebijakan yang diambil. Kedepannya, sistem pensiun Indonesia diharapkan makin kuat, adil, dan mampu jawab kebutuhan zaman. Hari ini jadi momentum penting dalam perjalanan panjang pembenahan jaminan sosial nasional. Ini bukan cuma soal angka dan regulasi, tapi soal masa depan jutaan orang yang bakal menikmati masa tua dengan aman dan nyaman. Ini saatnya kita semua aware sama masa depan finansial kita, bro, sis.